Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 bulan yang lalu saya kehilangan orang tua saya, yaitu ayah saya yang sangat saya cintai. Kemudian seminggu yang lalu saya kehilangan ibu saya yang sangat saya cintai. Ya, saya sebagai anaknya bersaksi bahwa ayah ibu saya adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat besar jasanya buat anak-anaknya. Tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata betapa kasih sayang mereka besar sekali pada anak-anaknya. Ayah saya seorang guru, dimulai dari guru SD yang bertugas di pegunungan, kemudian setelah di akhir masa kerjanya mengajar di SMP. Sedangkan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Ya, beliau lulusan SMP. Nah, orang tua saya mempunyai 7 orang anak. Nah, dari 7 orang anak ini semuanya diusahakan bersekolah semuanya. Walaupun ibu saya seorang lulusan SMP, akan tetapi beliau sangat mendorong anak-anaknya agar bersekolah setinggi-tingginya. Ya, dengan keadaan ekonomi yang sangat minim, mereka berjuang untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Ya, dengan prihatin yang luar biasa, dengan keterbatasan ekonomi, makan seadanya. Saya ingat waktu kecil dulu makan seadanya, setiap hari makan hanya dengan nangka muda yang dipetik dari kebun, karena tidak ada uang untuk belanja sayuran di warung, sehingga kami semua makan seadanya. Kemudian ketika kami sekolah di SMP, kakak saya sekolah di SMP, di SMA kan harus ke luar kota. Nah, ini kan membutuhkan uang angkot untuk naik angkot setiap harinya. Ya, dengan bersusah payah bapak ibu saya menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang SMA di luar kota. Saya ingat betul ketika kami mau berangkat sekolah, suatu saat tidak ada uang untuk naik angkot. Nah, ibu saya kemudian keluar sebentar saya carikan uang dulu. Nah, ternyata dia pergi ke rumah tetangga mencari hutangan untuk mencarikan uang angkot buat kami. Begitu setiap hari seperti itu. Ya, kemudian sampai saya kuliah. Nah, kebetulan mulai kuliah tuh mulai saya. Nah, saya ingat ketika kuliah bayar semester, bapak saya mengambil kredit di bank. Setiap 1 tahun lunas, ambil lagi, 1 tahun lunas, ambil lagi, begitu seterusnya. Ya, dengan keadaan ekonomi yang sangat minim, mereka rela berjuang untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Begitu sampai dengan adik saya ada 4, semuanya kuliah. Hanya 1 yang adik saya persis itu tidak kuliah. Nah, kemudian selain itu juga tetangga kami ketika dimintai pertolongan oleh bapak ibu saya, mereka alhamdulillah tidak keberatan. Mereka bersedia menolong, memberikan pinjaman uang pada kami, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami sekolah semuanya lulus dengan baik, dan kami sekarang sudah mempunyai pekerjaan yang layak
dan ekonomi yang mapan. Itu kami sangat bersyukur atas perjuangan orang tua kami yang tidak henti, tidak menyerah untuk menjadikan anak-anaknya itu mempunyai ilmu yang kemudian digunakan untuk mencari pekerjaan, memperoleh pekerjaan, ya semua atas izin Allah. Kami semua diberi pekerjaan, sumber rezeki dengan ilmu kami terapkan. Mudah-mudahan ilmu yang dibekalkan kepada kami oleh orang tua kami menjadikan amal jariah buat orang tua kami. Dan orang tua kami ketika awal-awal kami menikah pun keadaan ekonomi kan juga belum mapan. Waktu itu kayak saya GTT, suami saya juga GTT. Nah, penghasilannya juga sedikit, akan tetapi namanya orang tua saya itu masih membantu pada kami walaupun kami sudah menikah. Misalnya saja kami diberi beras untuk setiap bulannya, masih diberi apa-apa yang mereka punya, misalnya punya lauk apa, kami dibawain makanan. Begitu sampai kami bisa mempunyai penghasilan sendiri yang sekiranya bisa untuk hidup mandiri. Itu pula pada adik-adik saya kebetulan ada itu adik saya yang tadinya sudah bekerja kemudian kena PHK. Orang tua saya tuh masih membantu dia untuk membantu pendidikan cucunya, ya setiap kali memberikan bantuan pada anaknya, punya beras dibawain beras, kemudian cucunya dibiayai, dibantu. Ya, saya ingat pesan ibu saya untuk saling menolong pada saudaranya yang mengalami kesusahan. Itu saya ingat betul, itu nasihat ibu saya, pesan ibu saya. Kalau ada saudara yang membutuhkan, dibantu, ditolong. Itu pesan ibu saya. Saya bersaksi bahwa bapak ibu saya itu luar biasa dalam memberikan bekal pada kami semua anak-anaknya untuk hidup mandiri. Bapak saya sabar, ibu saya merupakan orang yang ulet. Bapak saya tuh sakit, menderita kanker prostat, kemudian menjalar kemana-mana sampai tulang, sampai paru-paru. Nah, di akhir hayatnya beliau itu kesakitan karena kankernya itu mengenai tulang. Nah, sehingga terasa sangat nyeri, itu tulang-tulangnya sangat sakit. Nah, beliau tidak pernah mengeluh, ya beliau hanya mengungkapkan rasa sakitnya, aduh sakit, akan tetapi beliau rela menerima bahwa sakit, ya tidak kemudian marah atau tidak terima dengan sakit yang dideritanya, tidak pernah. Ya wajar, hanya beliau itu mengungkapkan rasa sakitnya dengan bilang aduh sakit, tapi beliau selalu menyelipkan istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, menyebut nama Allah, seperti itu. Jadi tidak ada kata yang keluar dari mulut beliau itu marah atau tidak terima dengan apa yang ditimpakan oleh bapak saya. Alhamdulillah bapak saya sabar menerima penyakit yang diberikan oleh Allah.
Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dengan sakit yang dideritanya itu menggugurkan dosa-dosanya. Sedangkan ibu saya itu sakit jantung sudah puluhan tahun. Beliau menderita sakit jantung, itu jantungnya bengkak. Jadi akhir hayatnya beliau sangat lemah keadaannya. Ya, setiap saya tuntun untuk membaca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, beliau mulutnya kumat kamil la ilaha illallah. Mudah-mudahan husnul khotimah ibu saya, husnul khotimah bapak saya, ditempatkan di alam kubur yang enak, yang jembar, yang padang, diluaskan kuburnya, dijauhkan dari siksa neraka, siksa kubur, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya selama di dunia ini. Ya Allah, saya sebagai anaknya hanya bisa memohon, berilah ampunanmu pada ibu bapakku, kasihlah mereka keduanya sebagaimana mereka kasih kami. Ya Allah, berilah dosa-dosanya, berilah mereka tempatkanlah di surgamu. Ya Allah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rasulullah nabiyyi wa alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.